Suara gemuruh yang intens bisa terdengar saat sambaran ke-9 dari kilat emas melesat di udara. Itu jauh lebih besar dari baut petir sebelumnya, dan menyebabkan seluruh langit mengubah warna emas saat melaju ke arah Gold Core 3 meter Bai Xiaochun. Tekanan hantaman yang dipancarkan oleh petir itu adalah babak terkuat dan final. Bai Xiaochun menjerit panjang saat dia melepaskan semua kekuatan basis budidayanya. Teknik kematiannya dalam ayunan penuh, dan kehendaknya, jiwanya, dan segala sesuatu tentang dia sepenuhnya dan benar-benar fokus. Tidak ada hal lain di dunia yang ada saat ini. Pikirannya beralih ke kekacauan, namun, ada satu hal yang tersisa. Aku harus membentuk Gold Core ini. Aku ingin hidup selamanya. Tanpa menyadari apa yang dia lakukan, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, lalu melesat ke udara menuju Gold Core. RUUUUUUMBLE. Dari kejauhan, itu hanya mungkin untuk melihat dia tiba di Gold Core pada waktu yang sama persis dengan sambaran petir. Pada saat ini, langit dan bumi berubah buram, langit bergetar, dan tanah diguncang bolak-balik. Pada saat ini, gitu banyak cahaya keemasan memenuhi dunia sehingga menjadi satu-satunya warna yang ada. Pada saat ini, hampir tidak mungkin untuk bahkan membedakan Bai Xiaochun dari kilat, karena keduanya bergabung ke dalam Gold Core. Pada saat ini, setiap orang di medan perang benar-benar fokus pada peristiwa yang dimainkan di atas. Tidak ada lagi kilat yang terlihat, maupun Bai Xiaochun. Bahkan core emas itu sendiri tidak bisa dilihat. Satu-satunya hal yang bisa dilihat sekarang adalah ladang emas tanpa akhir. Tidak ada yang bisa menentukan apakah Bai Xiaochun telah berhasil. Catatan kuno tidak berisi informasi terperinci tentang apa yang bisa terjadi dalam skenario seperti ini. Mereka hanya berisi gambaran umum. Saat ini, tidak ada yang punya ide untuk menilai apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Tekanan surga Dao perlahan mulai menghilang, dan cahaya keemasan mulai memudar. Semua orang memandang dengan cemas ke langit, pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir di benak mereka. Namun, mereka semua menyadari bahwa ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kali dari mereka melihat seseorang mencapai surga Dao Gold Core. Itu sama di Sekte Penangkal Sungai dan Sky River Court. Adapun pemuda yang telah bertarung dengan Bai Xiaochun sebelumnya, dia gemetaran. Gagasan Bai Xiaochun mencapai surga Dao Gold Core mengisinya dengan tingkat ketakutan yang bahkan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tidak mungkin dia akan berhasil. Dia berteriak pada dirinya sendiri, ekspresinya mendistorsi dengan amarah. Tidak ada jalan. Namun, bahkan ketika pemuda itu berteriak pada dirinya sendiri, lampu emas memudar sepenuhnya, dan semua orang melihat Bai Xiaochun. Di sana ia melayang, matanya terpejam, rambutnya melayang di sekitarnya, lengannya terentang. Cahaya keemasan bersinar darinya, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Semua orang benar-benar terguncang. Saat itulah matanya tiba-tiba terbuka lebar. Seketika, gemuruh seperti guntur bergema ke segala arah, dan pada saat yang sama, fluktuasi basis penanaman yang mengerikan diluncurkan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh seorang pembina yayasan. Itu adalah sesuatu yang datang hanya dengan kekuatan Gold Core. Mustahil, seru pemuda itu, pikirannya berputar. Teriakan alarm terdengar dari pengadilan Sungai Sky, sedangkan sorakan bisa didengar dari Sekte Pembangkangan Sungai. Apa itu bekerja? Junior Patriark, Xiaochun. Bahkan ketika sorak-sorai terdengar, Bai Xiaochun melayang di sana agak linglung. Dia bisa merasakan kekuatan basis kultivasi mengalir melalui dirinya, dan merasakan luka dan lukanya sebelumnya menghilang. Kekuatan yang dia alami bukan hanya dari tubuh kedagingannya. Itu adalah kekuatan komprehensif yang memberinya perasaan bahwa hanya dengan melambaikan tangannya ia bisa menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Jadi, ini Gold Core, ya. Gumamnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa 9 lautan spiritual di dalam dirinya telah hilang, dan telah digantikan oleh Gold Core yang berputar. Ini benar-benar inti emas surga Dao. Setiap kali Gold Core berputar, ia mengeluarkan lebih banyak kekuatan daripada yang terakhir. Ketika kekuatan basis kultivasi mengalir melalui dirinya, tubuhnya mengalami transformasi yang mengguncangkan bumi. Itu bukan hanya tambahan umur panjangnya. Dia naik ke bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Segala sesuatu di sekitarnya sekarang tampak berbeda dari sebelumnya.
Ada lebih banyak warna, semuanya lebih jelas dan terperinci, dan dia tampak lebih dekat dengan segalanya. Selanjutnya, aura surga Dao meletus keluar darinya yang jauh melampaui aura dari hari-harinya di Heaven Dao Foundation Establishment. Itu menghubungkannya ke surga dan bumi sedemikian rupa sehingga dia hampir merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk memanggil kilat surgawi. Ada perasaan tak terlukiskan lain yang ada di dalam dirinya, sesuatu seperti apa yang dia alami di dunia leluhurnya darah. Seolah-olah dia disayang oleh langit dan bumi. Ketika dia melihat ke atas ke langit, anehnya dia kenal Goldcore. Mengepalkan tangannya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar, dan para pembudidaya sekte penangkal sungai mulai bersorak bahkan lebih keras dari sebelumnya. Kurasa aku bisa terus berjalan, pikirnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengirim teknik hidup abadi yang tidak bergerak ke dalam gerakan. Secara mengejutkan, sebuah asura muncul di belakangnya, lalu yang kedua, ketiga, dan keempat. Satu asura demi satu muncul, menyebabkan energinya meroket. Pada titik ini, dia sudah jauh melampaui tingkat formasi inti awal biasa. Semua orang, terutama yang terpilih, benar-benar terkejut. Dia akan terus berjalan. Bagaimana ini mungkin? Itu kekuatan tubuh kedagingan. Jangan bilang dia akan membentuk tubuh inti, Goldcore. Banyak pengunjung yang menangis kaget. Melangkah ke formasi inti di tengah medan perang adalah hal yang mengejutkan dalam dan dari dirinya sendiri. Tapi kemudian dia benar-benar mencapai Heaven Dao Goldcore, dan setelah itu, terus meningkatkan kekuatan tubuh kedagingannya. Para pembudidaya dari Sekte Penangkal Sungai dan Pengadilan Sungai Sky sangat terkejut bahwa mereka akan linglung. Bahkan ketika mereka terdiam, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan akhirnya, Asura ke-9 muncul di belakangnya. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi ketika energi 9 Asura menyebabkan segalanya bergetar hebat. Terobosan Bai Xiaochun tidak terbatas pada basis kultivasinya. Dia benar-benar membuat kemajuan dengan tubuh Asura abadinya. 9 Asura itu seperti 9 idola Dharma, mengelilingi Bai Xiaochun dan menderu ke langit seperti dia. Itu adalah suara yang melampaui guntur surgawi, dan menyebabkan semua orang terguncang sampai ke inti. Bahkan tanaman di hutan gemetar, dan semua kondensasi Qi, pembentukan yayasan, dan pembudidaya inti formasi biasa merasakan basis budidaya mereka terhuyung-huyung tidak stabil. Terengah-engah dan teriakan takjub bisa terdengar di mana-mana. Tapi kemudian, Asura ke-10 muncul di sebelah yang ke-9, dan getaran besar mengalir melalui Bai Xiaochun. Pada saat itulah dia bisa merasakan belenggu dalam dirinya. 5 belenggu besar. Gumamnya pada dirinya sendiri. Dia telah menembus belenggu pertama ketika dia telah menguasai kulit kematian. Sekarang, belenggu kedua telah muncul. Meskipun dia tidak bisa menerobosnya saat ini, dia setidaknya bisa melakukan kontak. Baginya, rasanya seolah-olah 4 gunung besar membebani dirinya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia deteksi sebelumnya, tapi sekarang indranya semakin tinggi, dan perasaan itu tidak bisa lebih jelas. Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk menghancurkan gunung-gunung itu, untuk membebaskan diri dan benar-benar bangkit. Aku hampir mencapai titik mencapai tubuh Raja Surgawi yang abadi. Gitu itu terjadi, aku bisa membentuk inti Raja Surgawi yang abadi. Saat dia memikirkan kembali rincian volume kedua kodeks kematian, matanya bersinar karena antisipasi, dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, dia menunduk memandang pemuda yang dia lawan sebelumnya, yang sekarang gemetar ketakutan. Hampir segera setelah tatapan mereka bertemu, aura surga Dao menghilang, dan tekanan memudar. Rambut pria muda itu mulai berdiri tegak, dan dia mulai mundur. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyerah pada pertarungan. Pada saat ini, Bai Xiaochun mengisinya dengan teror yang tak terlukiskan. Fakta bahwa Bai Xiaochun menatap langsung padanya menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Tatapan itu seperti 2 pedang tajam yang menusuk hatinya, menyebabkan earth core-nya bergetar. Pada saat yang sama ketika pemuda itu berbalik untuk melarikan diri, beberapa aliran akal ilahi, serta sekelompok pembudidaya, mulai berlomba ke arahnya dari pengadilan Sungai Sky untuk menyelamatkannya. Namun, Bai Xiaochun jauh lebih dekat dengannya daripada mereka. Dia sudah memiliki kecepatan yang mengejutkan kembali di Foundation Establishment, dan sekarang dia berada di Heaven Dao Goldcore, dia bahkan lebih cepat.
Kamu tidak akan pergi, katanya, suaranya sedingin es. Pria muda itu telah memaksanya untuk mengambil pilihan berbahaya dan berpotensi mematikan untuk memaksa formasi inti lebih awal. Akibatnya, niat membunuh Bai Xiaochun melonjak dengan intensitas penuh. Dia mengambil langkah ke depan, dan sayap tumbuh di belakangnya. The Mountain Sucking Bash memberinya ledakan kecepatan, menyebabkan dia meninggalkan Afterima Gas dan serangkaian ledakan sonik. Dalam sekejap mata, dia tepat di depan kultivator formasi muda-muda. Kamu baru saja memukulku dengan pukulan telapak tangan. Sekarang giliranku. Suaranya menggema seperti angin musim dingin ketika dia meraih tangannya dan mengirim telapak tangannya ke arah pemuda itu. Serangan telapak tangan menyebabkan gelombang emas ilusi menyapu udara, dan guntur meledak di atas. Itu berisi kekuatan Heaven Dao Gold Core milik Bai Xiaochun, serta kekuatan tubuh jasmani yang sudah melakukan kontak dengan belenggu kedua. Itu adalah kekuatan yang mendominasi yang tak seorang pun di tahap kultivasi yang sama seperti dia bisa berdiri. Pembudidaya Core Formation muda mengeluarkan lolongan seperti binatang yang dikurung. Sensasi krisis mematikan yang dia rasakan menyebabkan hatinya bergetar. Dalam kegilaannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan bahwa satu-satunya kesempatan untuk keluar dari situasi hidup-hidup adalah untuk menahan serangan telapak tangan ini. Tiba-tiba, dia berada dalam situasi yang berlawanan persis seperti sebelumnya. Ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan situasi saat ini. Sambil melolong, dia menamparkan tasnya untuk menghasilkan sejumlah besar item magis. Kemudian dia melakukan gerakan mantra, dan menusuk jarinya ke arah Bai Xiaochun. Dia bahkan berusaha keras untuk mengeluarkan Earth Core-nya sendiri dari mulutnya. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa membunuhku tepat setelah kamu masuk ke formasi inti. Pekiknya. Mata Bai Xiaochun bersinar dengan dingin yang intens saat tangannya melesat maju dengan kecepatan seperti kilat. Ketika itu membuat kontak dengan item magis, mereka tidak bisa berdiri untuk kekuatan bahkan untuk sesaat. Mereka dihancurkan seperti ranting kering ketika telapak tangan Bai Xiaochun melesat ke depan kepada pemuda itu. Kemudian telapak tangan itu membuat kontak dengan jari pria muda itu yang terulur, dan itu hampir seketika terhapus dari keberadaan. Saat kekuatan surga Dao emas menguranginya menjadi abu, pria muda itu menjerit dengan sedih. Namun, Bai Xiaochun tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Telapak tangannya terus maju, menabrak Earth Core pemuda itu. Seketika, suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan inti bumi runtuh menjadi tidak lebih dari fragmen. Darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu, dan ekspresi putus asa memenuhi matanya ketika telapak tangan Bai Xiaochun melakukan kontak dengan dadanya. Kamu ingin aku mati? Bagaimana kalau aku membunuhmu lebih dulu? Kata-kata Bai Xiaochun diucapkan dengan lembut tapi mereka dipenuhi dengan keganasan yang bisa membuat jiwa menjadi dingin. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, kata-katanya ditenggelamkan oleh teriakan mengental darah. Pria muda itu didorong mundur, jatuh di udara. Sebelum dia bisa berhenti, tubuhnya meledak mengirimkan hujan darah berhamburan ke seluruh penggarap formasi inti pengadilan Sungai Sky yang datang untuk membantunya. Dari saat Bai Xiaochun mulai menyerang sampai akhir pertarungan, hanya beberapa saat telah berlalu. Cepat dan efisien. Para pembudidaya inti formasi yang baru saja tiba jelas terkejut. Hanya sekarang mereka mengerti betapa benar-benar menakutkan ahli inti emas surga Dao. Dia baru saja melangkah ke formasi inti, dan sudah bisa menebang seseorang di tingkat yang sama. Selanjutnya, dia benar-benar mendominasi lawannya. Bagaimana mungkin para pembudidaya formasi inti ini menjadi selain tercengang? Segalanya menjadi hening sesaat. Setelah itu para pembudidaya sekte penangkal sungai mulai bersorak lagi ketika semangat juang mereka bangkit. Adapun Bai Xiaochun, dia melayang di sana, menatap para pembudidaya Nas Chancel agak jauh. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia tidak gitu jauh dari mereka. Master Godwin dari divisi aliran darah melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Anak-anak dari sekte penangkal sungai, serunya, serang dengan kekuatan penuh. Badai pengadilan Sky River. Sebagai tanggapan, para pembudidaya sekte penangkal sungai yang berada di hutan di kedua sisi sungai semua meraung dan mulai menyerang. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian menyebabkan cahaya berwarna darah meledak keluar darinya yang jauh melebihi kemampuannya di yayasan pendirian.
Ketika menyebar, para pembudidaya dari divisi aliran darah sekali lagi menemukan kekuatan pertempuran mereka meningkat. Gemuruh bisa terdengar saat pertempuran kembali dengan kekuatan penuh, dan dengan cara yang lebih pahit dan mematikan daripada sebelumnya. Dari ketinggian di udara, adalah mungkin untuk melihat pembudidaya sekte penangkal sungai berkerumun melalui hutan di kedua tepi sungai. Mereka seperti dua bilah tajam, mengiris menuju markas pengadilan Sky River dengan pengabaian mematikan. Pengadilan Sungai Sky tidak bisa melawan lebih lama lagi. Mereka didorong mundur tanpa henti, dan tanda-tanda kekalahan segera jelas. Saat itulah lentera hijau Zamrud tiba-tiba terbang keluar dari Sky River Court. Saat naik ke udara, itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai tingginya 300 meter, dan memancarkan tekanan mengejutkan. Di sekeliling lentera adalah roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang mengeluarkan teriakan keji ketika mereka terbang dengan lentera menuju tepi kiri sungai. Lentera itu tak lain adalah salah satu harta berharga Sky River Court. Sebelum lentera bisa terbang sangat jauh, matahari hitam melonjak dari tepi kanan sungai. Di dalam matahari ada seekor gagak putih, yang matanya yang terbuka memancarkan cahaya yang sangat dingin. Itu mengeluarkan tangisan yang bisa mengguncang jiwa saat ia menembak ke arah lentera. Seiring laju pertempuran meningkat, waktu telah tiba bagi sekte penentang sungai untuk melepaskan kekuatan cadangan mereka. Tentu saja, kekuatan cadangan seperti matahari hitam tidak lebih dari harta berharga ke Sky River Court. Ketika harta yang berharga dan daya cadangan saling berdekatan, sebuah batu nisan besar, setinggi ratusan meter, muncul di udara di atas tepi kanan. Itu langsung mulai menabrak tanah, memancarkan udara yang sangat kuno. Saat turun, tanah di bawah mulai membengkak, seolah-olah itu membentuk kuburan. Kemudian, tangan layu terangkat dari tanah, dan lolongan serak bergema di tepi kanan. Bagaimana mungkin sekte penangkal sungai tidak siap untuk sesuatu seperti ini? Segera setelah batu nisan itu muncul, matahari putih melonjak di tepi kanan, yang di dalamnya ada gagak hitam. Itu menjerit menusuk saat menembak ke arah batu nisan. Ketika sudah dekat, tangan yang muncul dari tanah terlarut menjadi abu, dan sebuah wajah melayang keluar dari nisan. Melolong, wajah itu melesat ke arah matahari putih seolah ingin mengkonsumsinya. Pertempuran berlangsung dengan intensitas yang luar biasa ketika kekuatan cadangan dan harta berharga dilepaskan. Penggarap berkelahi dengan sengit dengan penggarap lainnya. Perlahan tapi pasti, sekte penantang sungai mendorong Sky River Court kembali, dan semakin dekat ke kantor pusat Sky River Court sendiri. Waktunya telah tiba untuk serangan ketiga, serangan ke markas besar. Saat serangan berlangsung, sejumlah besar pembudidaya sekte penangkal sungai berhamburan keluar dari hutan dan mulai bertarung di Dires Kibanyan sendiri. Boom terdengar. Cahaya teknik magis naik ke udara. Jeritan pahit bergema di sana-sini. Pertempuran antara para leluhurnya semakin meningkat. Orang-orang di kedua sisi menerima luka yang menyedihkan, namun tidak satu pun dari mereka yang mau mundur, dan sebaliknya, mulai bertarung dengan kegilaan yang lebih parah. Pertempuran terjadi di antara para pembudidaya inti emas di mana-mana, baik di tepi sungai dan di dalam markas sekte itu sendiri. Bai Xiao Chun tidak lagi berkutat dengan para penggarap yayasan pendirian. Sebaliknya, ia lebih tinggi, melawan para pembudidaya formasi inti dari pengadilan Sky River. Sekte penangkal sungai sudah lebih unggul dalam hal itu, jadi ada sedikit bahaya baginya. Selain itu memberinya pengalaman berharga dalam melawan pembudidaya formasi inti lainnya. Saat kecakapan pertempurannya terus meningkat, pembudidaya inti formasi dari Sky River Court semakin terkejut. Asteris. Sementara itu, di gunung yang menjulang agak jauh dari Sky River Court, 3 sosok terwujud. Meskipun jauh, mereka mampu melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di medan pertempuran. 2 dari tokoh itu adalah laki-laki, dan 1 adalah perempuan. Wanita itu cantik, dan memancarkan aura yang menyerupai langit berbintang itu sendiri. Dia ada di sana dalam bentuk ilusi, kadang-kadang mengambil bentuk yang jelas, kadang-kadang tampak kabur. Siapapun yang menatapnya terlalu lama akan merasa dirinya semakin pusing. Dari 2 pria lainnya, 1 berusia setengah baya, dan memancarkan kabut hitam berdenyut yang membentuk banyak tengkorak hitam. Rumput di dekat pria itu sudah mati, dan bahkan bebatuan mulai membusuk. Jelas kabut hitam itu mengandung kekuatan yang mengejutkan, dan sangat mirip dengan iblis Ki.
Akhirnya, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah Daois. Dia menanggung sikap makhluk transenden, dan memiliki aura yang mendalam dan misterius. Siapapun yang dekat dengannya akan dapat mendengar suara samar seperti musik seorang Dao. 3 orang ini berasal dari 3 sekte besar lainnya di Middle Reaches, Court River, Court River Polarity, dan Court River Dao. Wanita yang secara bertahap keluar masuk, dia datang dari Starry River Court, yang dikenal luas memiliki kekuatan langit berbintang. Pria dengan ki iblis berasal dari pengadilan Sungai Polaritas, yang secara luas dianggap sebagai sekte iblis. Adapun orang tua itu, dia datang dari sekte teratas di Capai Tengah, pengadilan Sungai Dao. Pengadilan Sungai Sky akan dikalahkan hari ini. Menarik, sepertinya tetangga baru kita juga tidak lemah. Itu akan membuat segalanya sedikit lebih menyenangkan. Mereka bahkan memiliki kultivator inti emas surga Dao. Starry Sky Dao Polaritas Sekte pasti akan mencatat itu. Kamu tahu, karena Sky River Court akan menemui kekalahan, bagian mereka perlu didistribusikan. Mereka bertiga bertukar senyum tahu. Rupanya, harapan sejati mereka adalah bahwa tidak ada pihak yang benar-benar menang. Pertempuran semakin pahit dari sebelumnya. Tentu saja, korban di sisi Sky River Court jauh melebihi korban dari sekte penentang sungai. Orang-orang terluka atau terbunuh hampir setiap saat, yang mengarah ke keheningan yang diam-diam di dalam Sky River Court itu sendiri. Di tengah-tengah Sky River Court ada pohon yang tumbuh di atas pohon yang lebih besar. Di puncak pohon yang lebih kecil itu ada sebuah pondok kayu. Di luarnya berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, yang memandang ke arah pertempuran itu. Boom dan jeritan pertempuran jelas terdengar dari posisinya. Dia tampak benar-benar kelelahan, dan jika seseorang memperhatikannya dengan cermat aura kematian dapat dideteksi. Dia tampaknya berada di ambang bernapas-napas terakhirnya. Di sebelah lelaki tua itu ada seorang bocah lelaki tampan dengan bibir merah dan gigi putih. Dia hampir cantik, dan bahkan memancarkan aroma yang harum. Dia mengenakan pakaian segar dan bersih, dan hampir seperti makhluk surgawi. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya saat dia mempelajari medan perang. Dia tampak sangat tertarik pada Bai Xiaochun. Setelah beberapa lama berlalu, pria tua itu berbicara dengan suara serak karena kelelahan. Rekan Daois Li, belumkah semuanya berjalan cukup lama? Bocah itu tersenyum dan memandangi lelaki tua itu. Oh, belum. Dia menghela nafas. Rekan Daois Chen, jika kamu tahu hal-hal akan menjadi seperti ini, apakah kamu telah bertobat dari dosa-dosa kamu sebelumnya? Pria tua itu berdiri di sana dengan tenang sejenak. Lalu matanya menjadi agak redup, dan dia berkata, kapan cukup? Banyak orang sudah mati. Setelah berpikir sejenak, bocah itu tersenyum dan berkata, baik-baik. Bagaimana dengan ini? Hasilkan kekuatan cadangan Sky River Court kamu. Setelah hancur, kita bisa mengakhiri hukuman. Pria tua itu tampak semakin lelah. Banyak orang datang untuk berasumsi bahwa dia sudah mati. Namun, sebagai patriark sejati dari pengadilan Sungai Sky, lelaki tua ini berada di alam dewa, dan memiliki banyak cara untuk memperpanjang hidupnya, bahkan setelah menerima cedera yang pedih. Meskipun seperti lampu minyak yang akan mengering, dia masih bisa terus hidup. Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit tidak ingin sepenuhnya menghapus pengadilan Sungai Sky. Sebaliknya, mereka ingin orang tua ini menyaksikannya dihancurkan. Mereka ingin dia mengerti bahwa ini adalah hukumannya. Hanya setelah cukup pembudidaya meninggal, murid-murid yang tersisa memiliki kesempatan untuk terus hidup. Pria tua itu menghela nafas, kemudian mengulurkan tangan dan mengetuk batang pohon di sebelahnya. Pohon itu menggigil, dan efeknya dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, seluruh diri Skibanyan bergetar. Kemudian, serangga putih yang tak terhitung mulai merangkak keluar dari dalam pohon. Setiap serangga hanya seukuran jari, tapi mereka mengeluarkan tangisan yang menusuk bersama dengan aura yang kuat. Gitu mereka muncul, mereka mulai terbang ke langit. Perkembangan ini menyebabkan keributan segera. Pertempuran berhenti sejenak saat segerombolan makhluk terbang keluar dari diri Skibanyan. Hanya butuh beberapa saat sebelum mereka menghancurkan langit. Itu adalah pemandangan yang benar-benar membangkitkan semangat. Di antara para pembudidaya pengadilan Sungai Sky, hanya sedikit yang mengenali apa serangga itu, dan ketika mereka melakukannya, tampak teror muncul di wajah mereka.
Seluruh sekte dipenuhi dengan serangga putih, dan suara dengung yang mereka sebabkan saat mereka terbang. Semua orang tampak kaget ketika serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang, menciptakan lautan serangga. Jika lautan serangga ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi serangga ini menggumpal bersama, dan tak lama, mereka telah menciptakan bentuk kumbang besar yang ganas. Setelah terbentuk, kumbang itu tidak putih, melainkan merah cerah. Panjangnya 3000 meter, dan ditutupi dengan paku iblis yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya hitam racun mematikan. Setelah terbentuk, kumbang besar mengeluarkan pekikan yang menakutkan yang menyebabkan banyak pembudidaya batuk darah. Itu termasuk pembudidaya dari pengadilan Sungai Sky serta sekte penangkal sungai. Sifat kumbang yang mengerikan dan ganas ini memberikan kejutan dingin ke hati semua yang hadir. Bahkan Bai Xiaochun gemetar saat melihat kumbang. Meskipun baru-baru ini melangkah ke formasi inti, aura kumbang membuatnya gemetar ketakutan. Kumbang kematian. Salah satu dari dua kekuatan cadangan Sky River Court. Kumbang kematian. Banyak pembudidaya Naschen Soul dari River Deafening Sekte tampak terkejut. Frigid Sek dan Master Godwin bertukar pandang, dan masing-masing dapat melihat ekspresi serius di wajah yang lain. Setelah mengeluarkan raungan yang kuat, kumbang itu menerjang ke depan, mengeluarkan aliran besar cairan hijau yang disemprotkan seperti air hujan. Semua yang disentuhnya mulai larut, bahkan tanah. Seketika, tangisan yang menyedihkan mulai berdering. Bahkan para pembudidaya pengadilan Sky River sedang terpengaruh. Kekuatan korosif dari serangan asam jauh melampaui apapun yang telah diciptakan Bai Xiaochun dalam meramu pil. Karena ketakutan, dia mulai mundur. Apa itu hal aneh? Bahkan ketika semua orang terhuyung-huyung karena terkejut, kumbang kematian itu mulai bergerak, mengirimkan hujan paku ke segala arah. Kemudian, ia membuka mulutnya, menyambar seorang penggarap formasi inti dan menelannya. Selanjutnya, ia mendarat dengan keras di tanah, di mana ia meringkuk menjadi bola dan mulai berguling-guling, menghancurkan semua yang ada di jalurnya menjadi bubur berdarah. Bahkan serangan dari para pembudidaya Naschen Soul bisa melakukan apapun untuk menghalangi jalannya. Bahkan ketika beberapa serangan yang sangat kuat berhasil, bak besar hanya akan memecah menjadi serangga putih kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian reformasi beberapa saat kemudian. Di dalam pondok kayu, bocah itu mulai bertepuk tangan perlahan. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ah, kumbang mati. Harta roh kelas menengah yang luar biasa." Pria tua itu tidak merespons. Sekte penangkal sungai ini memiliki beberapa kekuatan cadangan yang tersedia untuk mereka, tapi mereka semua adalah harta roh makhluk fana. Meskipun mereka memiliki leluhurnya darah mereka yang luar biasa. Sayang sekali bahwa para patriark mengeluarkan perintah untuk tidak menyentuhnya. Bocah itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku memang mendengar bahwa divisi Stream Spirit mereka memiliki asal yang sangat misterius. Mungkin mereka memiliki harta roh yang dapat memperluas wawasan kita. Bocah itu semakin tertarik dengan apa yang terjadi. Saat dia melihat keluar ke medan perang, kumbang kematian menabrak bolak-balik, menimbulkan kerusakan serius pada sekte penentang sungai. Jika situasinya tidak terselesaikan, kematian yang terlibat akan menjadi serius. Para leluhurnya dari sekte penentang sungai semua memandang Frigid Sek. Master Godwin terdengar sangat cemas ketika dia berkata, "Brother Frigid Sek, tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu akan merawat kumbang maut?" Frigid Sek ragu-ragu sejenak. Kemudian dia melihat kumbang besar itu, dan mengertakkan giginya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melesat ke udara menuju kapal perang Heavenspan divisi Spirit Stream di sungai. Setelah 10 napas waktu berlalu, kumbang kematian meludahkan lagi hujan asam, dan mengirim gelombang duri lain keluar. Lebih banyak teriakan bergema, meskipun bagaimana para penanam Naschen Soul dari River Deafening Sek melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan. Saat itulah aura yang mengejutkan tiba-tiba naik dari sungai, khususnya dari kapal perang Heavenspan divisi Spirit Stream. Menanggapi aura, kumbang kematian menggigil. Itu bukan satu-satunya. Semua pembudidaya di medan perang, dari tahap ki kondensasi ke Naschen Soul, bergetar tak terkendali. Wajah mereka mulai jatuh, dan basis kultivasi mereka mulai lepas kendali. Bahkan bocah lelaki di pondok kayu itu tampak terkejut. Kemudian, ekspresi kehikmatan belum pernah terjadi muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah kapal perang Heavenspan.
Itu, wajah pria tua itu jatuh, dan ekspresi sangat tidak percaya muncul di wajahnya. Harta roh bermutu tinggi. Di suatu tempat di medan perang adalah Gong Sun Wan Er, yang beberapa saat yang lalu mengenakan ekspresi riang di wajahnya. Tiba-tiba, dia berhenti di tempatnya, dan sinar misterius muncul di matanya ketika dia melihat ke arah kapal perang Heavenspan. Seluruh medan perang diam. Bahkan di Reski Banyan, yang hingga saat ini terus berusaha membebaskan diri dari cengkeraman leluhurnya darah, tiba-tiba berhenti bergerak. Di kapal perang Heavenspan, di ruang rahasia yang dijaga ketat, Frigid Sek berlutut di depan peti mati. Di dalam peti mati itu ada mayat bayi perempuan, yang matanya baru saja terbuka. Aura mengerikan yang baru saja muncul pada saat dia membuka matanya. Dengan gemetar, Frigid Sek mengangkat suaranya dan berkata, "Roh yang sejati, tolong matikan kumbang kematian ini." Gitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, mayat bayi perempuan itu lenyap dari dalam peti mati. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara di atas Heavenspan Battleship. Bayi perempuan itu berdiri di sana, diam-diam memandang ke langit, ekspresi keingintahuan bingung di matanya, hampir seolah-olah dia memikirkan masa lalu. Saat dia melayang di sana dengan tenang, semua mata tertuju padanya. Semua orang merasakan hati dan pikiran mereka gemetar, dan dipenuhi dengan dorongan untuk turun dalam ibadah. Adapun bocah laki-laki di pondok kayu, dia tampak gemetaran. Itu, ekspresi tidak percaya penuh dan lengkap memenuhi wajahnya. Bocah itu bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Mata pria tua itu bersinar dengan cahaya aneh ketika dia berdiri di sana terengah-engah. Di luar markas pengadilan Sky River, 3 pengamat dari sekte lain semua terlihat sangat terkejut di wajah mereka. Siapa itu? Auranya itu. Aku tidak pernah merasa gitu terguncang, bahkan ketika menghadapi patriark tingkat dewa. Siapa yang pernah bisa membayangkan bahwa sekte penangkal sungai akan memiliki kekuatan cadangan seperti ini? Bahkan 3 divisi lainnya dari sekte penangkal sungai benar-benar terkejut. Mata Master Godwin melebar karena dia sekali lagi terkesan dengan seberapa baik divisi Streamro menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tidak pernah dalam kekekalan dia dapat membayangkan bahwa mereka akan memiliki kekuatan seperti ini yang mereka miliki. Mata Bai Xiao Chun melebar saat dia melihat bayi perempuan itu. Meskipun ada orang lain yang mungkin tahu lebih banyak tentang gadis itu daripada dia masih lebih akrab dengannya daripada kebanyakan. Faktanya, ketika dia pertama kali menatapnya, dia bahkan mendengar suaranya. Sekarang bayi perempuan telah muncul dari peti mati, memungkinkan Bai Xiao Chun untuk secara langsung merasakan fluktuasi menakutkan yang tak terlukiskan menggulungnya. Dia tidak bisa membantu tapi terengah-engah. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tapi dari saat dia membuka matanya hingga saat dia muncul di udara, hanya momen singkat yang berlalu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, bayi perempuan itu memalingkan muka dari langit, memandangi semua orang di dunia dengan tatapannya, termasuk kumbang besar. Kemudian dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk bak. Pada saat itu, kumbang kematian mulai menggigil, dan kemudian tampaknya kehilangan kemampuan untuk melawan. Tidak ada yang bahkan bisa melihat riak teknik magis, namun, kumbang kematian mulai bergetar hebat. Sesaat kemudian, kumbang itu tidak lebih dari abu yang larut di udara. Gelombang jari bayi perempuan itu telah menggerakkan hukum alam, dan sepenuhnya menghapus kumbang itu dari keberadaan. Respons terhadap adegan yang baru saja diputar adalah keheningan total. Mata para pembudidaya sekte penentang sungai itu lebar, dan pikiran para pembudidaya Sky River Court terguncang. Bai Xiao Chun berdiri di sana di udara, mata terbelalak karena terkejut. Dia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain. Dengan kekuatan Heaven Dao Gold Core-nya, dia telah memperhatikan bahwa gelombang jari bayi perempuan itu telah menyebabkan getaran pada sesuatu yang tampak seperti benang tipis. Fluktuasi kecil itu memunculkan transformasi yang tidak dia mengerti, tapi hasilnya adalah kumbang kematian dihilangkan dari keberadaannya. Apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan pemahaman tentang teknik magis dan kemampuan ilahi. Adapun 3 orang dari sekte lain, kulit kepala mereka kesemutan, dan mereka terlihat gemetaran. Bahkan, mereka bahkan tidak mampu membayangkan kekuatan seperti apa yang bisa dengan mudah menghapus harta roh kelas menengah seperti kumbang kematian itu.
Namun, mereka dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika kekuatan itu dihidupkan kepada mereka. Mereka akan langsung berubah menjadi tidak lebih dari abu. Kembali di Sky River Court, anak laki-laki itu tersentak dan bergumam, seorang orang luar. Aku tidak percaya divisi Spirit Stream memiliki orang luar. 1. Ekspresi matanya ketika dia mengamati bahwa bayi perempuan tidak mungkin lebih serius. Pria tua itu tiba-tiba tertawa. Orang luar itu tidak beruntung. Semua orang di alam Heavenspan tahu itu. Selain itu, sekte apapun yang berhubungan dengan orang luar juga menjadi tercemar dan tidak menguntungkan. Kilau antisipasi bisa terlihat jauh di dalam mata orang tua itu. Bocah itu tetap diam. Dia adalah salah satu dari 5 dewa Starry Sky Dao Polarity Sect, dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dunia di sekitarnya. Dia sangat sadar bahwa orang luar benar-benar sangat tidak beruntung. Namun, pada saat yang sama, sikap Starry Sky Dao Polarity Sect terhadap mereka adalah untuk menjauh dan hanya mengabaikan mereka. Sial, pikir bocah itu. Pasti ada seseorang yang sangat kuat di divisi Stream Roh. Maksud dari mengungkapkan bahwa Outsider bukan hanya untuk membunuh kumbang maut, itu hanya untuk menunjukkan sedikit bagi aku. Yah, aku bisa melakukan hal yang sama. Menatap berkedip di medan perang, dia tiba-tiba melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, lalu mendorong tangannya ke bawah ke batang pohon di sebelahnya. Wajah lelaki tua itu jatuh seolah-olah dia ingin menghentikan bocah itu, namun, tidak mampu. Hampir segera setelah bocah itu mendorong ke bawah ke batang pohon, Dires Kibanyan kuno yang merupakan rumah pengadilan Sungai Sky tiba-tiba melonjak dengan kekuatan hidup, dan mulai berjuang mati-matian. Raungan yang kuat bisa didengar ketika cabang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke medan perang dan mulai membungkus para penggarap Sky River Court, bahkan para ahli Nas Chancel. Kemudian cabang-cabangnya bergerak mundur, menyeret para penggarap ke Dires Kibanyan. Ketika para penanam ditelan, mereka menjadi nutrisi bagi Dires Kibanyan, menyebabkan kekuatan hidupnya melonjak. Hal itu pada gilirannya menyebabkan cetakan telapak tangan yang sangat besar di batang Dires Kibanyan pulih. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di atasnya, dan daun tumbuh. Raungan yang lebih kuat bisa terdengar, dan kemudian pohon besar itu tersentak, mematahkan 2 cabang utama yang telah ditembaki oleh leluhurnya darah. Dengan itu, pohon raksasa itu menjulang setinggi-tingginya. Pohon itu mengeluarkan teriakan yang mengguncang langit dan bumi, dan kemudian, matanya terbuka, mata merah cerah yang menatap bayi perempuan di udara. Bayi perempuan itu hanya memiliki 10 napas waktu untuk bangun. Meskipun segala sesuatu hampir tampak terjadi dalam gerak lambat, kenyataannya adalah bahwa 10 napas waktu masih belum berlalu, hanya sekitar 8 atau 9. Bayi perempuan itu sudah mulai layu, dan cahaya mulai memudar dari matanya. Namun, dia bahkan tidak repot-repot melirik pohon yang meraung. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Bai Xiaochun yang terkejut. Pikiran Bai Xiaochun langsung mulai berputar ketika suara yang akrab namun misterius berbicara kepadanya. Aku akan memberimu sedikit ki dan darahku. Aku harap bahwa kamu dapat meramu pil penolak sungai lebih cepat daripada nanti. Bayi perempuan itu melambaikan jari telunjuk kanannya, dan setetes darah terbang keluar dari ujung, yang melesat dengan kecepatan seperti kilat ke arah dahi Bai Xiaochun. Dalam sekejap mata, itu telah menyatu dengannya. Setelah menyelesaikan ini, bayi perempuan itu menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul kembali di dalam Heavenspan Battleship di dalam peti mati. Matanya tertutup, sekali lagi tidak ada apa-apa selain mayat yang dikeringkan. Getaran mengalir di Bai Xiaochun, dan ki dan darahnya mulai mendidih. Setetes darah yang baru saja diserap ke dalam tubuhnya tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Saat kekuatan menyebar, Bai Xiaochun menjerit, menusuk panjang. Pada saat yang sama, 9 asura muncul di belakangnya. Kemudian, dengan stimulasi dari penurunan darah, asura ke-10 muncul. Saat asura ke-10 muncul, mata Bai Xiaochun memerah. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia menjerit yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Semua orang di sekte penangkal sungai benar-benar terkejut. Kekuatan tubuh dagingnya langsung mulai meroket, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia mendorong belenggu kedua. Tampaknya sedikit lebih banyak kekuatan akan menerobosnya. Undying Heavenly King Body. Vena biru menonjol di wajah dan lehernya ketika gelombang kejut keluar darinya. Pada saat yang sama, 10 asura di belakangnya mulai bergabung bersama.
Ketika mereka menjadi satu, kekuatan tubuh yang mengerikan langsung meledak dari Bai Xiaochun. Semburan cahaya keemasan bersinar dari satu asura saat baju besi emas jatuh ke atasnya. Penampilan fisiknya berubah dengan cepat. Tidak lagi memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Sekarang dia adalah Raja Surgawi yang sangat marah. Luar biasa, tingginya 300 meter. Itu adalah Raja Surgawi yang abadi. 2. Munculnya Raja Surgawi yang abadi menunjukkan bahwa Bai Xiaochun akhirnya menembus belenggu kedua. Ketika dia melakukannya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Tiba-tiba dia merasa lebih bebas. Kekuatan tubuh kedagingannya meroket, dan pada saat yang sama, ada sesuatu yang terlihat di dalam proyeksi Raja Surgawi yang tidak ada kematian. Itu adalah inti emas. Itu tidak lain adalah inti Raja Surgawi abadi. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan Raja Surgawi yang abadi dan inti di dalamnya terbang ke arahnya. Dalam sekejap mata, itu melebur ke dalam dirinya, menyebabkan energi yang bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya meledak. Itulah kekuatan 2 core. Pada saat yang sama, setetes darah dari bayi perempuan itu langsung memberi Bai Xiaochun pencerahan yang lebih dalam dari pil penantang sungai. Pada saat ini, ia memiliki ide-ide baru, dan sedikit lebih percaya diri untuk dapat meramu pil. Sementara itu, di Reski Banyan masih naik ke udara, dan banyak pembudidaya sekte penangkal sungai melarikan diri darinya dengan kecepatan tinggi. Adapun para kultivator dari divisi aliran darah, mereka mengikuti arahan Guru Goduin untuk kembali ke leluhurnya darah. Meskipun semua orang terguncang oleh apa yang terjadi dengan Bai Xiaochun, tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Master Goduin segera meraung, "Nitkrip anakku, kendalikan leluhurnya darah. Bunuh di Reski Banyan itu." 1. Hanya untuk memperjelas, istilah orang luar yang muncul di sini tidak menyiratkan koneksi ke ISSTH. Orang luar, hanya merujuk pada entitas dari luar, dari dunia atau dunia saat ini. Seringkali istilah ini digunakan oleh pembudidaya manusia untuk menggambarkan pembudidaya non-manusia. 2. Ada banyak versi yang berbeda dari apa yang terlihat seperti Raja-Raja Surga. Ini adalah salah satu penggambaran 4 Raja Surgawi, Buddhisme yang terkenal.